warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Saya meneruskan keterangan tadi malam di mana Kanjeng Nabi menjawab pertanyaan para sahabat tentang fadail tarawih fi syahri Ramadan, keutamaan, kekhususan, keistimewaan salat tarawih pada bulan Ramadan. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerangkan keutamaan tarawih tiap-tiap malamnya, seolah-olah tiap-tiap malam tarawih itu merupakan ibadat yang berdiri sendiri-sendiri, seolah-olah terpisah-pisah, tetapi juga digambarkan seperti bersambung-sambung. Karena terpisah, masing-masing mempunyai tiap-tiap malam itu mempunyai keistimewaan sendiri. Bersambung karena beliau menyebut malam-malam itu dengan menyebut pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau pada malam pertama beliau menerangkan tarawih sebagai halnya orang dibersihkan, diservis dari dosanya sehingga dia keluar seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Malam kedua, pengampunan baginya dan bagi kedua orang tuanya. Ketiga, seruan malaikat dari bawah arasy, pengumuman supaya bertindak, beramal karena dosanya telah diampuni. Keempat, pahala seperti membaca 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, dan Quran. Kelima, sebagai orang, ganjarannya orang yang sembahyang di 3 masjid yang suci, Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Malam keenam seperti pahalanya orang atau malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, Ka'bah di langit, dan orang itu dimintakan ampunan oleh setiap batu dan kerikil. Malam ketujuh seolah-olah dia ikut bersama Nabi Musa, ikut membelanya, menghancurkan Fir'aun dan Haman. Malam ke-8 pahala seperti pahalanya Nabi Ibrahim yang banyak menerima ujian tetapi lulus dari semua ujian-ujian yang diberikan Tuhan. Hari yang ke-9 seolah-olah mendapat pahalanya ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Hari ke-10 diberi pahala atau kebaikan, 2 kebaikan dunia dan akhirat. Hari ke-11 dia keluar dari dunia sebagai baru dilahirkan dari perut ibunya. Malam ke-12 wajahnya akan berkilat mencorong sebagaimana bulan purnama besok pada hari kiamat. Malam ke-13 dia di hari kiamat aman dari segala gangguan. Malam ke-14 malaikat sama menyaksikan, berdatangan menyaksikan di hadapan Allah bahwa dia telah melakukan sembahyang tarawih, sehingga diharapkan dia tidak akan dihisab kelak di hari kiamat. Pada malam yang ke-15 para malaikat dan khususnya malaikat yang mengemban atau yang memikul arasy dan kursi membacakan selawat kepada orang itu. Malam ke-16 diberi kebebasan dari neraka dan kebebasan masuk ke surga. Lalu malam yang ke-17 diberi pahala seperti pahalanya semua nabi-nabi.
Kemudian malam ke-18 salah seorang malaikat menyerukan, memanggil namanya dia dengan menyebutkan bahwa engkau telah mendapat keredaan dari Allah. Bukan saja engkau tapi juga kedua orang tuamu. Malam ke-19 kedudukan dan derajatnya di surga dinaikkan oleh Allah. Kemudian pada malam ini, malam ke-20, sopo-sopo sing tarawih bengi iki tanggal 20 yang diterima tarawehe karena Allah, mengko wong iku bakal diparingi ganjarane wong sing mati syahid lan wong-wong sing soleh. Malam 21 Allah mendirikan istana khusus untuk orang itu yang terbuat dari cahaya yang indah di surga, digawe omah. Pengising rolikur sekali lagi dia ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli wammin wa hammin. Dina kiamat wong iku dibebasno, diparingi aman sangka segala macam kesusahan lan kesedihan. Malam 23 wong iku digawekno kutha, diberi kota, artinya suatu daerah khusus di surga. Malam sing 24 kana lahu 24 da'watan mustajabah. Nek wong tarawih tanggal 24 krana Allah, krana seneng nang tarawih, dak krana kepeksa, dak krana kepengin dilem, krana Allah. Yang iku nalika bengi iku diparingi keistimewaan 24 penyuwun apa wae sing diterima. 24 penyuwun. 24 penyuwun sing diterima karo Allah, terserah. Bengi sing kaping 20 yarfa'ullahu ta'ala anhu 'adzabal qabr. Dibebasno sangka siksaan kubur. Dibebasno sangka ujian mungkar nakir. Bengi sing ka-26 nomor 26 diangkat wong iku krana diparingi ganjaran arba'ina alam, ibadah 40 tahun. Berarti wong iku ditambah umur 40 tahun dalam ibadah. Iku wawasi Allah. Senajan umurmu mati di umur 30, tapi ditambahi seolah-olah 40 menjadi 70. Nah ini kanggo nututi umure umat-umat sing biyen. Malam 27 jaza yaumal qiyamati 'ala sirat kal barqil khatif. Besok wong itu nek nguwat ning siratal mustaqim dheweke kaya kilat cepete. Nek diparingi gemeter greget tapi liwat kal barqil khatif kaya kilat sing menyambar. Nomor 28 bengi sing 28 ditambahi derajat wong iku alfa darajah fil jannah, 1000 tingkatan. Tidak ngerti ya apa 1000 tingkatan. Sebab di surga itu dikatakan, surga itu katanya ada 7 macam. Tapi kalau menurut tahqiq itu jutaan tingkat. Jadi tingkat gitu. Tapi namanya 7. Tapi tingkatnya jadi apa itu? Ya orang itu bangkunya apa kamare itu jutaan. Pantas jutaan karena orang ini jumlahnya jutaan. Maka kita di sini disebut malam sing 28 tempatnya itu dipindahkan 1000 derajat, 1000 derajat jadi 1000 tingkat dari yang semula. Ini pahala yang dijanjikan. Nomor 29 malam sing 29 dheweke diparingi pahalane ganjarane kaya-kaya dene pahala ganjarane wong sing nglakoni haji sing diterima 1000 hajian. Nah ini jadi nek wong ndak iso munggah haji ojo susah, ada cara-cara untuk memperoleh pahala seperti
Antara lain ini, ada lagi baca selawat ini, melakukan sembahyang ini, itu ada yang pahalanya sama. Kroniku ya, setengah daripada orang caranya ya. Kamu harus niat mulai sekarang. Aku niat, kapan aku diparingi rezeki karo Allah, dan diparingi kongang bisa mampu naik haji, maka saya mulai sejak sekarang niat ingin haji. Niat. Selama niat itu belum dicabut, sekalipun kita tidak bisa naik haji, entah karena memang tidak punya uang, tidak punya sanggup, entah punya uang tapi terhalang, kamu tetap matimu termasuk haji. Jadi niat. Jadi niatul mukmin khairun min amalih. Itu hebatnya niat itu ya. Jadi mulai sekarang niat. Carno masih tidak duit carno masih melarat carno. Niat saya ini orang ketekan tetap diparingi ganjaran. Itu bukan haji saja, itu apa saja perbuatan baik. Kalau niat belum dilakoni itu diberi 1 pahala. Tapi kalau bisa melakoni 10 pahala. Apa saja itu termasuk haji ini. Kalau haji ini sama, memang ada hadisnya. Sekarang yang ke 30 sekarang terakhir. Ya Allah berfirman, ya abdi, fulan sembahyang tarawih tanggal 30 diceluk jeneng. Kalau kita diterima, udah Allah, gak itu kamu didukung oleh Allah, makanlah mensimari jannah. Apa buah-buah surga ini hendak kamu makan, kamu saya perkenankan, saya izinkan, boleh tak senang. Wal kafir memais salsabil. Di surga itu ada satu sumber telaga yang namanya salsabil. Ayo mandi di situ kamu, silakan mandi di salsabil. Wasrab minal kautsar. Besok di dino kiamat itu sambil ngenteni pengadilan landrat itu wong ketelak kehausan luar biasa. Nah di saat itu satu-satunya air yang ada hanya satu, yaitu kautsar. Kautsar itu satu telaga yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Inna a'tainakal kautsar. Nah ini kamu yang sembahyang malam ke-30 yang penghabisan lah, diberi izin keistimewaan untuk ikut mendapat kesempatan minum dari kautsar. Ana rabbuka wa anta abdi. Ini kata-kata stempelnya itu. Kamu diberi stempel oleh Allah dengan kata-kata ini. Ana rabb. Fulan sing traweh, aku pangeran ya. Kon tak anggap kau laku. Nah ini yang dimaksud di dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau, masuk golongan kaulaku, hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah surga. Jadi ini penghabisan akhir daripada tarawih. Kita itu ibarat bayi digendong. Ger kon anakku ya, kon anakku. Nah ini cara bayi ya. Begitulah ditamsilkan kalau kita sudah selesai tarawih bulan Ramadan, kita diurus oleh Allah. Wahai hambaku, ana rabbuk wa anta abdi. Akulah Tuhanmu dan engkau hambaku. Para ya Allah. Ini kemahalan atau keistimewaan tarawih yang hanya 1 tahun sekali dikeluarkan. Tapi ya maaf, ini bukan saya ini sudah menjadi kebiasaan yang umum, yang saya harap mudah-mudahan ada yang mau mengingatkan diri sendiri supaya tarawih itu rotok bener ya. So kadang-kadang anggapan tarawih itu sepele, nganggep alah angkat sunat ya. Sehingga seperti ya sudah ikut aja dilakoni tapi sama sekali tidak memenuhi syarat. Nah ini seperti orang ya apa begitu, malah itu tambah laris gitu. Ini saya bukan ngeritik, saya tak bener ya ini kan. Tarawih itu di mana-mana sekarang ini bukan sembahyang,
sembahyang bukan, tidak sembahyang bukan, bagaimana? Ini sudah umum, di mana-mana ini di seluruh dunia begitu itu. Nah ini bagaimana kita itu, mudah-mudahan lah ini kita mengharapkan ya, kita ini diberi Allah satu kekuatan ingatan untuk memperbaiki sedikit-sedikit lah terawih itu ya. Sehingga terawih itu orang akan lebih bener sekali. Masa waktu kerja gue rontok sekarang, sengkurung modern kan terawih. Kalau tak pernah lainnya nggak butuh gitu. Rokok luang gitu. Itu anggapan begitu itu masih umum. Dan mudah-mudahan maaf supaya jangan begitu. Lebih-lebih kalau ini sudah kita semua anggap, semuanya mengerjakan begitu. Anak-anak yang baru tumbuh itu mengira. Ini anak cilik-cilik ini mengira nek terawih itu ngono, nek gak ngono duduk terawih. Ngono apa itu? Nah, ini anak-anak yang baru tumbuh tidak ngerti itu. Dikira sebelum terawih itu ngono. Karena semua orang kalau terawih begitu lah. Ini seperti ini. Saya sedang peringatkan kepada masjid di Tungsari. Arek-arek cilik itu nek wis imam muni Ibrahim wa Musa alaihi salam. Seolah-olah itu bagian daripada yang namanya Jum'an. Nek gak muni-muni koyok-koyok tidak sah Jum'an. Inilah bahayanya itu. Menanam pengertian yang keliru kepada anak-anak yang baru tumbuh. Inilah yang berat buat saya. Jangan dibayangkan, dikesankan, jangan diberi pengertian kepada anak dengan tidak sadar. Yang dengan terawih itu sini ya. Anak terawih ya. Ada anak kecil itu sampai punya anggapan. Nek sembayangnya itu biasa duduk terawih kok. Biasa. Nek terawih ini. Nanti anak-anak kita itu yang matlamaan anggapan la yusanna salatut tarawih illa seperti sepur yang ludus nah, gitu. Ini anggapan begitu itu yang buat saya paling merugikan. Perkara kita sendiri ngelakuin ngono itu terserah kita sendiri ya. Saya tidak mengatakan kalau orang sembahyang tarawih itu cepat lalu tidak diterima, enggak. Boleh jadi soal terima itu kita tidak tahu. Aja mungkin orang sembahyang tarawih pelan-pelan malah tidak diterima ya Allah. Bisa. Ada sembahyang tarawih yang cepat seperti sepur ekspres tapi diterima ya Allah, itu kita nggak tahu, iya kan? Cuma yang saya anukan ini, janganlah ada anggapan bahwa salat tarawih itu sembahyang syukur-syukur. Padahal sebenarnya itu termasuk salat yang paling tinggi nomor satu di antara salat-salat sunat. Itu salat tarawih menempati kedudukan nomor satu. Diterangkan di semua kitab begitu. Lalu yang kedua nomornya jatuh kepada salat duha. Ada yang mengatakan salat witir. Malah salat tahajud itu jatuh nomor 3. Nah, coba ini bayangkan. Anggapan bahwa salat tarawih itu sembahyang sepuluh, sembahyang korsekor, ini yang perlu dihilangkan. Malah itu nomor 1 itu. Lebih tinggi nilainya dari salat duha, salat witir, salat tahajud pun kalah. Baiknya dengan salat tarawih. Coba. Ini, mari kita mengangkat pengertian ini. Ini satu. Nomor 2 yang perlu dijaga. Janganlah diberi kesan kepada anak-anak yang baru tumbuh bahwa yang namanya salat tarawih itu caranya begini ini. Seperti orang kebakaran itu, ya. Nah ini pengertian yang negatif terhadap anak-anak yang baru tumbuh yang perlu dijaga. Cuma itu perkara diterima tidak, wallahualam itu kita tidak tahu itu nanti lah. Mungkin kita yang sembahyang pelan-pelan malah tahu Nabi Allah bisa juga. Karena tidak memenuhi syarat, tidak ikhlas atau apa kita tidak tahu. Mungkin orang yang sembahyang seperti itu diterima karena ikhlas. Karena tawajuhnya betul kepada Allah, siapa yang tahu? Ini kita tidak tahu soal dalam negara ini. Cuma secara zahirah, marilah kita menghargai kembali. Seperti ternyata diuraikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana tingginya pangkat salat tarawih itu, bagaimana nilainya salat tarawih setiap malamnya itu dituturkan satu persatu oleh Nabi itu.
seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ya, begitulah keterangan tentang tarawih ini. Insya Allah sesudah kita mendengar atau mengetahui keterangan ini, ya mudah-mudahan kalau tarawih itu menjadi tinggi di hati kita, ya. Kita menganggap tarawih ini adalah satu sembahyang yang hanya sekali tahun dikeluarkan oleh Allah, selama tahun disimpan oleh Allah. Ibarat gadis, betul-betul gadis pimitan yang luar biasa, sekali dikeluarkan kiamat berkata pelomong. Nah itu ini tahun dah oleh ditutup. Ini kalau tidak barang istimewa seperti istimewanya sholat ibadah tawaf. Tawaf itu tidak bisa kecuali hanya di satu tempat saja, yaitu di Mekah. Itu menunjukkan kemuliaan tawaf, karena tawaf hanya diizinkan di satu tempat saja. Biarpun kita inginnya semaput, 1000 semaput, kalau tawaf di luar Ka'bah nggak bisa. Orang yang membedakannya haji, beda Mekah, tidak selain itu apa terjadi. Mon lain dari beda Mekah Ka'bah mana nggak ngasih Quran, salah kata, bagaimana tawaf terboleh. Jadi kalau ngasih Quran ya, sembahyang sunat di luar Mekah bisa masuk, tidak. Tapi mentawaf pimpin di Mekah gitu ya. Luar Mekah tidak bisa, jangankan di tanah Jawa, di Madinah tidak bisa. Nah itu tentang tawaf. Begitu juga terawih, pimpin gitu, ini hanya bulan Ramadan tok. Bagaimanapun kita tidak diizinkan salat terawih di luar Ramadan, bagaimanapun. Nah di sini harganya terawih itu kelihatan. Ya mudah-mudahan terawih kita diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Malam makan penikah